Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya untuk pembuatan campaign lainnya. Di video kali ini kita akan mempraktekkan untuk membuat campaign Performance Max, atau saya akan singkat dengan PMax ya, sebutannya lebih enak tuh, PMax gitu. Nah, seperti biasa sebagai persiapan dasar ya, seperti di video sebelumnya ya, kita harus punya poin-poin ini, harus sudah melakukan conversion tracking dan seterusnya ya. Dan campaign PMax adalah campaign yang paling banyak butuh aset. Jadi semua aset yang ada di sini akan dipakai gitu ya, karena campaign tersebut akan membuat iklan dengan format teks dan juga video dan juga gambar gitu. Jadi semua yang format itu tentu saja dibutuhkan gitu ya di campaign PMax ini. Nah, di video ini kita langsung aja ke proses prakteknya, proses pembuatan campaign-nya. Seperti biasa kita masuk ke menu campaign, lalu kita bikin campaign dan new campaign di sini ya. Nah, seperti biasa kita pilih lead sebagai objektifnya, kemudian kita tentukan kita pakai conversion apa di sini. Kita keluarkan yang tidak perlu ya. Ini prosesnya sama persis dengan di video sebelumnya saat saya menjelaskan proses pembuatan campaign search dan juga campaign demand gen ya. Oke, kita remove satu-satu. Nah, kita continue di sini, kita pilih di sini Performance Max. Nah, di sini jadi Performance Max itu bisa bermacam-macam ya, bisa digunakan sebagai Performance Max biasa kalau saya bilang ya. Jadi kayak iklan yang kita buat di search, display, YouTube ya, kemudian apalagi ya, Gmail, seperti biasa gitu. Tapi kita juga bisa membuat PMax ini sebagai smart shopping campaign ya. Ketika kita connect dengan merchant center itu jadi smart shopping campaign. Kemudian di sini kita masukkan final URL. Di sini kita masukkan final URL. Kemudian di sini nama campaignnya ya. PMax tanggal 3/10 gitu ya. Formatnya kita samakan aja. Kemudian continue, start new. Ini prosesnya mirip juga di campaign yang sebelumnya, search dan demand gen. Kita ditanya mau fokus bidding kemana. Di sini hanya ada dua, conversion dan conversion value. Conversion lebih ke jumlah ya, value lebih ke nilai transaksi gitu ya. Tergantung dari bisnis kita dan website kita juga tentunya. Di sini kita bisa menentukan target CPA, target cost per acquisition. Kalau masih belum ada gambarannya karena websitenya masih campaignnya masih baru, ini di uncheck aja, biarkan sistem mencoba untuk menentukan biddingnya secara otomatis. Di sini juga kita bisa menentukan apakah mau fokus ke new customer atau tidak gitu ya, atau ke semua maupun existing customer juga. Ya tergantung dari kondisinya. Kalau ada bisnis yang memang mau new acquisition, cari donatur baru misalnya, atau fokus ke pelanggan atau fokus ke orang baru, ya kita bisa buat seperti ini. Misalnya dia pisahkan ya, ada campaign khusus existing campaign misalnya remarketing gitu ya. Bisa juga seperti itu. Nah, kemudian kita next ya. Di sini kita tentukan seperti biasa secara lokasi, kita bisa atur juga di fitur ini. Kita masukkan Jabodetabek. Nah, seperti itu. Kita search, kita pilih, kita cek lagi sudah benar, kita save. Kemudian bahasanya seperti biasa, automatically created asset di sini ada dua. Ini ada teks di mana kita bisa memodifikasi, mengizinkan sistem untuk memodifikasi ad copy kita gitu ya, atau juga landing page kita gitu. Tapi hati-hati dengan final URL ini karena dia bisa merubah landing page kita. Bukan merubah landing page tapi merubah final URL ya yang kita pakai gitu sebagai iklan. Jadi kalau kita pilih seperti ini, dia bisa menggunakan semua, kecuali nanti di sini kita tentukan di page feed-nya. Di sini kita bisa menggunakan
Ini misalnya seperti ini ya, landing page yang kita punya di sini. Nah, kayak gini. Jadi landing page-nya yang dipakai itu hanya yang ada di page feed aja, tidak terlalu melebar kemana-mana. Ya, ini video enhancement seperti yang sebelumnya pernah saya bahas juga ya, dimana Google punya kemampuan untuk membuat additional vertical, square, dan juga lebih pendek lagi versi-versi lainnya ya. Sementara kita cuma punya satu misalnya ya, ini bisa kita centang bagian ini. Dan yang lain-lain lagi semacam add schedule, ini benar-benar kita atur sendiri aja sesuai dengan kebutuhan atau bisnis kita. Saya start dari jam 6 pagi setiap hari. Kemudian start and end date tergantung juga. Kalau misal always on, campaignnya selalu tayang, dibiarkan aja end date-nya not set. Tapi kalau misalnya seasonal, fokus di misalnya di akhir tahun saja atau di 1 bulan saja campaignnya, silahkan set end date aja gitu. Jadi tidak lupa untuk pause gitu ya di tanggal tersebut. Campaign URL ini kalau kita mau masukin sama dengan sebelumnya, kita bisa masukin UTM parameter aja yang simple untuk contoh kali ini. Kemudian brand exclusion, kalau kita mau mengeksklud brand-brand tertentu ketika ada orang yang mencari, misalnya kita nggak mau muncul iklannya ya. Ini juga sudah sempat saya jelaskan kalau misalnya kita ada kerjasama dengan vendor luar gitu ya. Nah, ini diabaikan aja. Seperti ini untuk bagian campaign setting. Kemudian kita next langsung masuk ke asset group. Asset group ini kita akan menentukan untuk untuk iklan dan juga signal sebutannya ya. Signal itu bisa dibilang targetingnya lah ya gitu. Tapi dia tidak hanya menargetkan apa yang kita tentukan kalau di PMax, tapi itu hanya menjadi signal gitu namanya. Jadi menjadi starting point bagi sistem untuk mencari penargetannya sendiri di luar sana gitu ya. Asset group kalau kita mau bikin beberapa, kita bisa sesuaikan namanya gitu ya. Kali ini kita bikin satu aja. Final URL kita sudah masukkan dari sebelumnya. Headline ini kebetulan udah dimasukin juga sama sistem karena mungkin ya udah terdeteksi aja ya. Ini kita bisa lengkapi lagi apa yang belum. Oke, kita lengkapi lagi. Tapi nggak tahu nih karena sudah diisi otomatis, jadi apakah duplikat atau enggak ya? Coba aja ya. Saya ambil dari bawah di sini. Jadi kalau soal pembuatan iklan itu saya selalu menyarankan untuk membuat selengkap mungkin gitu ya. Kalau ada headline 15 ya udah 15-nya kita isi. Kalau dikasih slot 30 ya 30-nya itu kita isi. Kayak gitu aja sih konsepnya. Nah, ini kan udah kepake nih. Pakai nih. Ya. Udah gitu aja lah. Nah, kemudian headline, ada long headline nih sampai 5 nih, kita bisa lengkapi juga long headline-nya di sini. Mana ya long headline ini? Guys, ini kemudian ini Oke, udah ya, long headline ini akan dipakai di YouTube. Kemudian description ada 5 dan satunya itu description yang pendek ya. Oke, kita masukin juga ini yang short. Yang short itu dia 60 ya. Short 60, sisanya itu 90 seperti biasa. Oke, sudah kita lengkapi. Oh, ini sama. Nah, gitu ya. Sudah kita lengkapi. Di bawahnya di sini ada gambar. Kita bisa, nggak tahu nih select. Aduh, jelek ya. Kita upload aja. Pakai aja yang mana ya. Sebenarnya di sini sih kita udah di asset library ya. Kita bisa pilih aset-aset yang sudah saya upload sebelumnya nih.
berapa tuh? Udah 20 ya. Save, semuanya udah kepilih. Kemudian logo kita mana logo? Save, business name di Jimaya. Video ya kita ini sudah ada juga kita pakai. Ya, 5 save. Site link sudah ada di level ini ya. Account ini sebenarnya tinggal dilengkapi aja ya. Kalau mau aset-aset yang lainnya juga bisa kita pilih di sini. Ada promotion, price, call, message ya. Kalau sudah ada begini level account dia akan ngikut ya. Call out juga di level account sudah akan ngikut itu. Structure snippet level account akan ngikut semuanya. Oke, udah. Call to actionnya kita pilih aja yang contact us. Kemudian signal ini kita search teams-nya, kita masukin keyword-keyword yang relate dengan bisnis kita pakai aja yang ini. Tapi di sini ada batasannya sampai 25 ya. Mana tadi? Oh, semuanya masuk ya. Bentar ya, kita pakai ini aja. Kita pilih 25. Duh, ini nggak bisa ya. Ya udahlah. Remove-nya satu-satu ya. Bisa. Oh, nggak bisa ya. Jadi malah kerjaan ya. Oke, nggak apa-apa, kita coba kurangin lagi sampai 25. Nah, udah 25 karena ini menjadi signal aja gitu ya. Makanya berbeda konsepnya dengan penggunaan keyword di search campaign gitu ya. Audience juga sebagai audience signal kita bisa, ini sama aja semua audience bisa kita pakai selain lookalike ya. Kita bisa pakai your data di sini ya. Gitu. Kita bisa pakai audience custom audience juga. Kita bisa bikin, ini sama lagi ya proses pembuatannya. Nah, tapi kalau kita proses pembuatan yang di sini begini, ini nggak ada nih custom segmen ya, nggak ada ya, cuman your data sama interest seperti biasa, interest dan demographic gitu. Jadi memang sarannya kita harus membuat custom segmen dari campaign lain, misalnya dari campaign demand gen atau dari menu audience audience manager, ada pembuatan custom segmen di sana. Jadi kita kayak buat dulu baru nanti tinggal dipakai. Nah, ini kan yang kita pakai sebelumnya nih. Ini nih yang kita pakai sebelumnya. Nah, gitu. Jadi bisa kita pakai di sini sebenarnya gitu, tapi tidak ada proses pembuatannya tadi dari pilihan ini ya. Oke, seperti itu untuk aset grup udah. Lalu ini tinggal budget aja nih ya. Budget kita tentukan misalnya 100.000 katakan. Mana? Nah, 100.000 ya. Udah, tinggal next. Tinggal kita publish gitu. Jadi secara proses pembuatan sebenarnya simple banget ya kalau PMax ini. Jadi kalau saya simpulkan lagi, di sini terkait dengan bidding ya, bidding juga udah fokus konversi aja. Customer acquisition juga biasanya paling sering dibiarkan aja kecuali dalam kondisi tertentu ya, hanya ingin memfokuskan ke new customer. Campaign setting berkaitan dengan lokasi, language, automatically created asset ya. Page feed ini harus di video terpisah saya jelaskan proses pembuatan page feed-nya. Ad schedule seperti biasa ya, URL option, dan apalagi ya, ada start and end date, brand exclusion, dan third party measurement. Kemudian di asset group ini bicara soal aset dan juga penargetannya tapi dalam bentuk signal ya. Ada search teams dan juga audience signal ya, kayak gitu. Dan di sini kita bisa lihat dulu ya format-formatnya ya, seperti biasa nih. Ini harusnya aktif nih. Jadi kita mau lihat tampilannya di YouTube seperti apa, Gmail seperti apa, di Google Search seperti apa, display seperti apa, dan Discover seperti apa. Jadi semua inventory ya yang dimiliki Google itu bisa dimasuki oleh campaign PMax ini gitu. Tapi kalau ada yang bertanya, ini kan masuk juga di YouTube, bisa juga muncul di short atau di in-stream. Terus apa bedanya secara tampilannya gitu ya, dengan campaign demand gen juga bisa masuk di in-stream kan ya. Ya sama aja gitu tampilannya, in-stream ya in-stream, short ya short gitu ya, tampilannya sih sama aja gitu.
Nah, tapi bisa dikatakan campaign PMax ini sebagai suplemen campaign ya. Suplemen itu kayak mensupport dari campaign yang berdiri sendiri gitu. Jadi mereka tidak saling berkompetisi tapi saling melengkapi ya, saling melengkapi. Jadi mungkin ada audiens yang tidak terjangkau oleh campaign demand gen kita atau YouTube ads kita, ya PMax masuk di sana. Misalnya seperti itu ya. Apalagi ini yang kurang logo ya, logo horizontal ya. Ya tinggal perhatikan aja apa yang kurang ya. Logo. Saya belum ada ya logo horizontal ya. Ya itu tinggal ditambahkan aja nanti ya. Oke, seperti itu udah selesai ya, dan ini budget summary, tinggal di publish, selesai posting ya. Oke, seperti itu untuk penjelasan bagaimana cara pembuatan campaign Performance Max, sangat mudah sekali, dan nanti kita bisa lanjutkan lagi di materi-materi lainnya. Thank you semuanya. Gak punya banyak waktu buat ngurusin iklan Google Ads? Atau mau hire Google Ads spesialis tapi fee-nya kemahalan? Digimaya solusinya. Kamu gak perlu pusing lagi promosi di Google Ads. Semuanya akan dihandle oleh tim ahli yang dedicated optimasiin semua iklanmu. Jadi kamu bisa fokus ke hal lainnya aja ya. Yuk cari tahu lebih lanjut di website kami.